godot.id yang menginformasikan atau memberitakan terkait dengan pertemuan atau dialog dari Menteri Pan-RB bersama dengan tim APPSI dengan APEKSI dan juga APKASI yang mencari formula soal tenaga non-ASN. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja di website resmi menpan.go.id pada hari ini ya, tanggal 9 September bisa kita lihat di sini tahun 2022 itu memberitakan perihal bahwasanya Kemenpan RB itu terus berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN, di mana Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas itu telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau disingkat dengan APKASI membahas hal tersebut. Nah, dan dalam waktu dekat itu akan bertemu pula dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia atau disingkat dengan APPSI dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yaitu APEKSI, di mana Kementerian Pan-RB sudah berdialog dengan APKASI dan akan berdialog dengan APEKSI serta APPSI, serta kami siap untuk mengurai ini bersama tim dari APPSI, APKASI, dan APEKSI untuk membahas formula-formula terkait tenaga non-ASN ini, ujar Menteri Anas Jumat 9 September 2022. Kemudian kita lihat lagi di sini informasinya Bapak Ibu. Menteri Anas mengatakan terkait tenaga non-ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Prinsipnya, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran sumber daya manusia yang wajar pada setiap instansi pemerintah, ujar Pak Anas. Nah, kemudian dalam hal ini juga Menteri Pan-RB sudah menyiapkan solusi ya. Di sini sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non-ASN guru dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk tenaga fungsional teknis, ya di sini ada penjelasannya bagi rekan-rekan tenaga non-ASN teknis serta tenaga administrasi lainnya itu masih perlu dibahas lebih lanjut. Kami segera urai bersama dan cari formula terbaiknya bersama stakeholder, papar Menteri Pan-RB. Nah, Pak Anas mengatakan Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian kami juga kembali menginfokan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman yaitu pendataan-non-asn.bkn.go.id yang tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, ini portalnya untuk pendataan non-ASN di tahun 2022 yang telah disediakan oleh BKN, di mana instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN, sementara nanti tenaga non-ASN itu harus membuat akun ya dan registrasi untuk melengkapi data mereka, jelas Pak Anas. Di mana portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, kemudian mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi.
Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, kemudian sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai dengan bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Kemudian adapun jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Nah, tentunya timeline sudah kita sampaikan Bapak Ibu, sudah kita infokan mengenai timeline pendataan non-ASN ini. Kemudian kita lihat lagi penjelasan lebih lanjut. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Alek Deni menambahkan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN. Jadi ini sangat tegas sanksinya bagi ada yang ketahuan tentunya memanfaatkan ya momentum pendataan tenaga non-ASN ini untuk keuntungan tentunya ataupun melakukan praktik percaloan atau KKN yang akan ditindak tegas oleh pemerintah tentunya. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN tersebut. Kepada tenaga non-ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar segera ditindak secara tegas, ujar Pak Alex. Dan informasi ini langsung kita kutip Bapak Ibu ya di website resmi menpan.go.id yang sumbernya dari Humas Menpan RB. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan hasil dialog atau rapat terbaru dari pemerintah pusat dengan seluruh Pemda yang nantinya akan menyiapkan formula ya untuk penyelesaian tenaga non-ASN tentunya mengenai status kepegawaiannya. Dimana kalau kita lihat lagi di sini kita ada file pemaparan perihal untuk kebijakan perencanaan dan pengadaan P3K dan pengelolaan tenaga non-ASN. Ya, ini file pada bulan Juni 2022 yang tentunya juga menjadi acuan Bapak Ibu ya terkait dengan penyelesaian, dimana di sini disampaikan untuk visi dan misi Indonesia Maju 2020 sampai 2024, yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, di sini kita lihat tentunya visi misi dari Presiden RI ya. Kita fokus saja ke bagian daftar. Ini daftar jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ini ada di dalam Permenpan RB di Perpres nomor 38 tahun 2020 itu ada 147 jabatan. Kemudian di Kemenpan RB 76 tahun 2022 itu ada 187 jabatan perihal daftar jenis jabatan yang dapat diisi P3K. Kemudian di sini ada file untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Ini silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Silakan di screenshot saja terkait dengan kebijakannya. Itu ada dijelaskan dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian di sini ada penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Kemudian kita lihat ke bagian untuk perencanaan ataupun pengadaan ASN di tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu kebijakan pengadaan ASN tahun anggaran 2022. Nah, kalau kita perhatikan di sini dasar hukumnya yang pertama itu ada surat dari Menpan RB perihal pengadaan ASN tahun 2022 yaitu bernomor B/1161 ya tahun 2021. Kemudian ada lagi surat Menpan RB pembukaan aplikasi informasi pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022, tentunya sudah selesai semua Bapak Ibu ya untuk formasi, tinggal pengumuman saja. Dan selanjutnya di sini ada latar belakang. Kemudian ada kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, di mana untuk pengadaan ASN tahun 2022 ini dilakukan hanya untuk P3K. Nah, di mana tadi sudah kita dengarkan juga ataupun informasi terbaru dari Kemenpan RB, fokus untuk di tahun 2022 ini adalah pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, di mana untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi akan dibuka kembali sepanjang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tentunya ini mengenai formasi, kita tunggu pengumuman resminya Bapak Ibu untuk jumlah formasi yang bisa tentunya rekan-rekan honorer lamar di tahun 2022. Nah, di sini ada keberpihakan kepada STHK 2, kemudian juga ada mengenai gaji dan tunjangan dibahas ini. Nah, ini untuk
mengenai definisi tenaga honor K2 ya. Sudah kita infokan juga di video sebelumnya. Silahkan dilihat Bapak Ibu untuk definisi tenaga honor K2. Kemudian kebijakan umum. Nah, ini kebijakan umum pengadaan ASN tahun 2022, di mana jumlah ASN seharusnya negatif growth dalam 5 tahun ke depan diarahkan ke min 30%. Nah, di sini untuk tenaga pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan dikecualikan dan tetap menjadi prioritas pengadaan CSN tahun 2022. Jadi fokus untuk di tahun 2022 ini memang untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, dan tentunya nanti juga ada P3K teknis ya Bapak Ibu. Namun untuk formasinya memang terbanyak adalah guru dan tenaga kesehatan. Kemudian ini pengadaan CSN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K, yaitu ada guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis nanti Bapak Ibu. Kecuali dari jalur sekolah kedinasan tetap dengan jalur untuk penerimaan CPNS. Nah, untuk persyaratan umum P3K yang harus rekan-rekan honor ketahui tentunya. Untuk persyaratan umum P3K yang pertama adalah setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Dan selanjutnya, memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Dan selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK atau instansi tempat teman-teman melamar nantinya. Kemudian calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Dan itu untuk persyaratan umum P3K. Kemudian bagian keduanya untuk ketentuan umum P3K, ini untuk yang penyandang disabilitas ya, dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan, di mana pada saat melamar di SSCSN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf B itu dibuktikan dengan ada bukti Bapak Ibu ya, itu dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan yang kedua, ada video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang keempat, instansi pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Itu instansi pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan atau tim penguji kesehatan. Dan ini khusus untuk yang penyandang disabilitas ketentuan umum P3K. Nah, untuk alur seleksi P3K nanti akan ada seleksi administrasi, yaitu mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Kemudian tentunya nanti akan ada seleksi kompetensi, itu ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural dan juga wawancara. Nah, untuk materi soal kompetensi teknis itu nanti ya, ini materi yang akan diujikan tentunya mengenai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Tentunya ini sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misal guru ahli pertama, tentunya teknisnya berkaitan dengan guru ahli pertama. Kemudian arsiparis ahli pertama, kemudian peranata hubungan masyarakat terampil dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi soal kompetensi manajerial itu seperti ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, dan mengelola perubahan serta mengambil keputusan. Sedangkan untuk sosiokultural berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Nah, untuk wawancara nanti akan nilai itu mengenai integritas dan juga moralitas. Nah, itu
berkaitan dengan kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Ya, tentunya sudah kita lihat ya pemaparannya, ataupun di tahun ini itu fokusnya adalah ke tenaga guru dan kesehatan, namun tenaga teknis juga ada Bapak Ibu ya. Nah, tentunya untuk tenaga guru, bagi rekan-rekan guru honorer, Permenpan RB-nya silakan dilihat kembali ya di dalam Permenpan RB nomor 20 ya, nomor 20 tahun 2022 untuk P3K guru, di mana itu akan ada seleksi prioritas dan juga seleksi umum Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi penjelasan mengenai seleksi prioritas untuk P3K guru, di mana nanti akan dibagi dua jenis pelamarnya, yaitu pelamar umum dan juga pelamar prioritas. Tentunya untuk pelamar umum itu nanti mengikuti tes CAT UNBK, dan untuk pelamar prioritas kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Di bagian pasal 32 tentunya ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahun 2021. Di sini penjelasannya bahwasanya untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kemudian yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 untuk di tahun 2021 yang kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian dalam hal pelamar, di sini Bapak Ibu bisa baca juga ya di pasal 32 ayat 3 ini untuk seleksi prioritas. Kemudian yang untuk ayat 1, 2, dan 3 ini tentunya untuk yang sudah PG Bapak Ibu ya. Ini yang sudah PG di tahun 2021. Kemudian untuk yang di ayat keempat ini adalah untuk prioritas 2 dan 3 ya. Dilakukan dengan hanya menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan juga nanti ada background check atau pemeriksaan latar belakang. Tentunya ini tanpa tes ya Bapak Ibu ya, ini tanpa tes bagi prioritas 2 dan 3. Kemudian penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tentunya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Tentunya ini adalah Kemendikbudristek. Namun nanti Bapak Ibu semua pelamar itu wajib ya mendaftar di SSCSN semuanya setelah nanti pembukaan penerimaan CSN dibuka di portal SSCSN tentunya. Itu ini untuk seleksi umum itu mengikuti menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, itu terkait dengan aturan resmi untuk P3K guru ya. Sedangkan untuk P3K kesehatan dan teknis kita masih menunggu aturan resminya diumumkan. Dan tentunya untuk sekarang yang tentu menjadi urgent juga Bapak Ibu ya, itu mengenai pendataan tenaga non ASN. Karena sudah kita ketahui untuk timeline-nya, kita perhatikan lagi, kita lihat lagi timeline untuk pendataan tenaga non ASN ini. Itu nanti untuk prafinalisasinya adalah 30 September ya 2022. Yang tentunya nanti Bapak Ibu setelah didaftarkan oleh instansi masing-masing adminnya, terus segera melakukan pembuatan akun terlebih dahulu untuk melengkapi data atau mengkonfirmasi keaktifan rekan-rekan tenaga honorer untuk masuk ke dalam pendataan non ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Dan masih yang bingung mungkin terkait dengan cara pembuatan akun, silakan Bapak Ibu download buku petunjuknya di portal pendataan non ASN ini. Silakan diklik saja buku petunjuk di sini untuk melihat cara membuat akun dan juga melengkapi data dan juga mengkonfirmasi keaktifan rekan-rekan honorer untuk masuk ke dalam database BKN pendataan ASN tahun 2022. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN, rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.